Akhirnya penantian panjang bobotoh benar-benar berakhir. Setelah berminggu-minggu dipenuhi rumor, tarik ulur negosiasi, dan berbagai spekulasi di media sosial, Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan salah satu pemain yang paling diincar musim ini, Wilujeng Sumping Mariano Peralta. Ini bukan sekedar transfer biasa. Ini adalah bukti bahwa Maung Bandung benar-benar membangun tim yang siap mendominasi kompetisi domestik sekaligus bicara banyak di level Asia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Mariano Peralta benar-benar kepingan terakhir yang selama ini dicari Persib, atau justru kehadirannya akan mengubah wajah permainan Maung Bandung menjadi jauh lebih berbahaya dibanding musim lalu? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, transfer Mariano Peralta ini sebenarnya bukan cerita yang selesai dalam semalam, ya kan? Nama Peralta sempat dikabarkan bakal merapat ke Persija Jakarta, malah dikaitkan dengan Persib Bandung. Bahkan muncul kabar bahwa proses negosiasi dengan Maung Bandung berjalan alot karena menyangkut nilai transfer, kontrak, hingga berbagai detail administratif yang harus disepakati kedua belah pihak. Di tengah proses tersebut, banyak bobotoh bertanya-tanya kan, kok Peralta tak kunjung datang juga? Mungkin sebagai bobotoh mengira transfer ini batal, ya nggak? Ada pula yang menganggap Persib akan mencari opsi lain. Namun di balik layar rupanya manajemen tetap bekerja dengan senyap dan tenang. Orang manajemen ini tidak banyak bicara, tidak membuat sensasi kan gitu. Mereka memilih untuk menyelesaikan semuanya secara profesional, dan hasilnya wow, gila. Hari ini bobotoh akhirnya tersenyum bahagia, bergembira tiada tara. Wilujeng Sumping Mariano Peralta keberhasilan menyelesaikan negosiasi panjang ini, ya kan, menunjukkan sesuatu yang menarik loh teman-teman. Persib kini semakin dipercaya oleh pemain asing yang berkualitas, ya kan. Bukan hanya karena faktor finansial, tetapi karena proyek besar yang sedang dibangun klub ini mulai terlihat jelas kan gitu. Persib ingin menjadi kekuatan baru di Asia, dan pemain seperti Peralta melihat peluang tersebut. Maka dari itu, dia lebih memilih Persib ketimbang Persija. Ya jelaslah, mau Bandung kan main di ACL tuh. Walaupun ia diminati beberapa klub besar Asia Tenggara, wow, gila Persib bisa dapat Peralta. Kalau kita melihat statistiknya musim lalu, penyerang sayap ex Borneo itu tampil sangat impresif dengan mencetak 20 gol, 14 assist. Selama musim tersebut, pemain asal Argentina ini juga mencatatkan 76 penciptaan peluang, 62 dribble sukses, dan 55 tendangan tepat sasaran. Wow, apa nggak buat Persib makin tak terbendung kan di musim depan? Alasan itulah mengapa banyak klub yang berminat padanya, dan Persiblah yang mampu meyakinkannya. Nah, teman-teman, kita coba lihat cara bermainnya secara penuh. Peralta ini bukan pemain yang menunggu bola. Dia justru pemain yang menciptakan permainan. Ia sangat nyaman menerima bola di ruang sempit. Saat ditekan dua atau tiga pemain sekalipun, ia tetap mampu memutar badan, menjaga bola, lalu mencari celah untuk mengalirkan serangan. Kemampuan seperti ini sangat penting loh teman-teman. Karena musim lalu ya, Persib beberapa kali mengalami kebuntuan gitu ketika lawan bertahan sangat rapat, betul kan?
Serangan menjadi terlalu mudah ditebak, aliran bola melambat, kreativitas berkurang. Kalau menurut aku, Peralta bisa memecahkan masalah tersebut. Ia memiliki visi bermain yang sangat baik. Umpan vertikalnya cakap juga ya kan. Pergerakan tanpa bolanya juga cerdas sih. Bahkan ketika tidak menyentuh bola sekalipun ya, ia tetap menciptakan ruang bagi rekan-rekannya. Mak, gila nih pemain. Tahu nggak kalian? Inilah tipe pemain modern. Bukan hanya bisa mencetak gol, tetapi membuat seluruh tim bermain lebih baik. Jadi, teman-teman, kalau kita melihat komposisi skuad Persib sekarang atau untuk musim depan ya kan, ada satu hal yang langsung terasa. Wah, mewah. Variasi serangan mereka jauh lebih lengkap. Musim lalu itu ya Persib cukup sering mengandalkan permainan melebar. Serangan dibangun dari sisi lapangan. Crossing menjadi senjata utama. Kalau aku salah, koreksi lo ya. Namun dengan hadirnya Peralta, teman-teman, Persib kini memiliki opsi menyerang dari half space, area antar lini, hingga kombinasi 1-2 sentuhan di depan kotak penalti. Ini membuat lawan jauh lebih lebih sulit membaca pola serangan. Bayangkan skenario ini saat lawan fokus menutup sayap, ya kan? Peralta masuk ke ruang kosong di belakang gelandang bertahan. Begitu menerima bola, ia hanya membutuhkan satu sentuhan untuk mengirim tok pas yang membelah pertahanan. Kalau lawan memilih menjaga Peralta secara ketat, ruang di sisi lapangan otomatis terbuka ya kan. Wah, di sana masih ada Ragnar dan Menalo. Artinya Persib memiliki dua ancaman sekaligus, serangan tengah dan serangan sayap. Inilah yang disebut keseimbangan menyerang, teman-teman. Tim-tim besar Asia hampir semuanya memiliki pemain seperti ini. Pemain yang mampu mengubah ritme pertandingan hanya lewat satu keputusan. Dan Peralta punya karakter tersebut. Pada musim 2026-2027, Persib tidak hanya bermain di BRI Super League dan League Cup, tapi ada Shopee Cup, ada ACL2 yang kualitas lawannya tentu jauh lebih tinggi kan. Disinilah kedalaman skuad menjadi sangat penting, teman-teman. Dalam kompetisi yang padat, jelas rotasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan, ya enggak? Peralta memberikan fleksibilitas. Ia mampu menjadi motor serangan ketika Persib ingin mendominasi penguasaan bola. Dan ia juga berperan dalam transisi cepat saat menghadapi lawan yang lebih kuat, khususnya di ACL2. Pertandingan biasanya berlangsung dengan tempo tinggi. Lawan akan menekan lebih agresif. Dalam situasi seperti itu, pemain yang tenang ketika menguasai bola menjadi sangat berharga. Peralta berpotensi menjadi pressure breaker, pemain yang mampu mematahkan tekanan lawan lewat kontrol pertama, dribble pendek atau umpan progresif yang mengubah fase bertahan menjadi menyerang. Jika adaptasinya berjalan cepat, kalau menurut aku sih pasti cepat dia nih nyetel dengan tim. Wah, Persib tidak hanya berpeluang mempertahankan dominasinya di liga domestik, tetapi juga tampil lebih kompetitif saat menghadapi klub-klub Asia yang memiliki organisasi permainan yang lebih tinggi. Transfer Mariano Peralta bukan sekedar menambah satu pemain asing di daftar pemain, teman-teman. Ia menambah ide, menambah kreativitas, menambah variasi, dan yang paling penting, tahu nggak apa? Menambah harapan bobotoh, harapan kita semua. Harapan bahwa Persib tidak lagi sekedar menjadi raja di Indonesia, tetapi berlahan mulai membangun identitas sebagai klub yang mampu bersaing di level Asia.
Tentu semuanya butuh tetap membutuhkan waktu, teman-teman. Adaptasi dengan rekan setim, ritme, kompetisi hingga tuntutan besar dari bobotoh akan menjadi tantangan pertama yang harus dilewati Peralta. Namun jika ia mampu menunjukkan kualitas seperti yang diharapkan, Persib akan memiliki senjata baru yang bisa membuat permainan mereka jauh lebih sulit dihentikan, ya enggak? Sekarang giliran kalian pula, Bobotoh. Menurut kalian, apakah Mariano Peralta adalah rekrutan terbaik Persib musim ini? Mampukah ia menjadi pembeda yang membawa Maung Bandung mendominasi BRI Super League sekaligus melangkah jauh di Shopee Cup dan ACL tuh? Kasih komentarnya barudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.